Sebelumnya saya berterima kasih ya sama teman-teman media yang banyak sekali saya dengar nunggu di depan, nyari beritanya. Alhamdulillah beritanya banyak yang bagus memang, tapi nggak bisa turun karena aku kan setiap hari sama baby A ya. Jadi baby A nya ini kan masih harus dijaga, apalagi dia nggak bisa kerumunan dan lain-lain gitu. Nah, sebelumnya juga aku mau berterima kasih ke RSU Bunda, karena RSU Bunda ini berjasa banget lah dengan kehadiran anak saya yang luar biasa. Setelah kalau aku cerita sedikit ya masa lalunya, setelah waktu itu keguguran, habis keguguran berapa minggu kemudian aku langsung ke RSU Bunda dan ketemulah sama dokter Ivan. Nah, ngomonglah sama dokter Ivan, apa kita perlu bayi tabung atau apa gitu. Tapi dokter Ivan bilang, udah sabar aja dulu. Insya Allah kalau memang rezekinya nanti dikasih. Kita jangan langsung memikir baby tabung dulu gitu. Jadi ketika kita pulang, kita habis check up, kita belum tahu juga itu kita ini ya udah hamil apa belum gitu. Nah, tiba-tiba setelah beberapa minggu kemudian kita check up ke dokter Ivan lagi, karena di rumah waktu itu ngecek, positif ini, apa benar? Akhirnya kita langsung appointment lagi sama dokter Ivan, dan setiap pelayanannya selalu ramah. Istri saya juga bersemangat hamilnya, jadinya tanpa ada rasa melupakan kekecewaan, kesedihan yang sudah sudah membekas lah di hati kami. Waktu itu kita juga nggak nyangka Tuhan memberikan secepat itu, karena dokter Ivan sempat ngasih saran nih habis 3 bulan aja. Aku inget banget dokter Ivan bilang ya udah nanti habis 3 bulan deh baru. Tiba-tiba kita nggak tahu 2 minggu kemudian Tuhan ngasih anaknya langsung, dan kita nggak mau ngomong ke siapa-siapa sampai after 3 bulan baru kita ngomong, padahal kita udah sering banget check up sama dokter Ivan. Sampailah di hari pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022, itu adalah salah satu hari paling indah di hidup saya, hari paling amazing, dan feelingnya itu nggak pernah aku rasakan sebelumnya. Merindingnya, air matanya, terus getaran badannya itu nggak bisa aku gambarkan lagi, karena the best day of my life, the best day of my life ketika ngelihat anak keluar, ditarik sama dokter Ivan, sama dokter-dokterku yang luar biasa di samping ini. Mungkin aku bisa kenalin sedikit. Ini ada dokter Amir, kepala rumah sakit, dokter Markus, dokter Rifik, dan dokter Puspa juga yang selalu tektokan sama Loli dan aku, dan the one and only dokter Ivan. Di hari itu semuanya bekerja sama untuk melahirkan putri kami tercinta, sampai akhirnya anaknya itu keluar. Wah, itu feelingnya luar biasa guys. Apalagi pas azanin itu kepalaku tuh kayak nggak ada di mana ya, ini beneran ya, ini beneran ya aku punya anak ini, terus gitu sampai bengongnya, diemnya. Aduh, ya Allah, terima kasih banget pokoknya untuk Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih banget untuk semua keluarga yang support, yang hadir juga di rumah sakit memberikan support untuk Aurel. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman wartawan semua. Oke, sebenarnya bukan dari awal kita milih tanggal cantik ya, lebih ke memang waktunya sudah lahiran di tanggal-tanggal itu. Tiba-tiba kita lihat memang deket sama tanggal cantik, jadi alhamdulillah ya udah kita sekalian cut saja. Memang mungkin nanti kalau dari medisnya bisa dikasih tahu sama dokter ya. Ada hal-hal medis juga yang mendukung untuk lahirannya di hari 2222 itu, dan kenapa dilakukannya secara sesar itu nanti medis dokter lebih tahu daripada aku. Tapi kalau aku pribadi memang itu udah tanggarnya, weeknya juga udah pas, udah semuanya udah, memang bayinya juga udah sehat, udah siap untuk melahirkan. Jadi mungkin habis itu dokter Ivan yang bisa jawab nih dok. Silakan dok. Iya, jadi yang namanya pertama-tama selamat dulu untuk Pak Pata.
Mama Loli, tentunya ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa lah. Dan kita memang selama kehamilan, alhamdulillah Atta sama Loli merupakan pasangan kok. Artinya untuk kita kontrol ke dokter itu selalu datang, selalu hadir, dan tentu dalam kehamilan itu kita melakukan pemantauan rutin setiap bulan, 7 bulan pertama, 2 minggu sekali pada 3 bulan terakhir, seminggu sekali pada saat bayinya udah mau lahir. Dan pada saat terakhir kita diskusi dan mengakses apakah kondisi kehamilan sejauh ini baik. Memang kondisinya cukup bagus, tapi memang secara medis ada beberapa hal yang kita diskusikan, terutama berkaitan dengan indikasi untuk kita melahirkan secara sesar. Dan itu kita lihat karena memang dari panggul yang relatif agak kecil dan juga bayi ukuran kepala yang kemungkinan kalau katakanlah mencoba untuk bersalin, kemungkinan untuk lahir normalnya tidak terlalu besar. Tapi kita diskusikan bahwa kemungkinan itu kita harus bicarakan apakah kita mencoba atau enggak, ya itu kan kita bicara tentang plus minusnya. Tapi pada saat kita sudah memutuskan bahwa secara indikasi kita maju untuk persalinan sesar, kita mesti melihat bahwa bayinya itu minimal di 38 lebih lah, 38,5 minggu. Dan pada saat itu kita melihat juga ukuran berat ya, bayinya, pertumbuhannya, dan juga ari-arinya semua dalam kondisi yang masih sehat, yang tentunya kita perkirakan 38,5 minggu itu adalah waktu yang tepat untuk kita lahirkan. Kebetulan ini kayak direncanakan, karena kan semua nama hamil nggak ada yang direncanain, tiba-tiba dapat 38,5 minggu, ternyata tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Saya bilang, aduh alhamdulillah sekali ya dapat ininya ya. Karena kalaupun katakanlah tanggal 22 bukan 38, saya nggak akan lanjutin untuk persalinan pada hari kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Ivan, jawaban yang komprehensif sekali ya. Jadi secara medis memang aman ya dok ya untuk melahirkan di tanggal ini, di tanggal cantik, semoga secantik babynya, amin. Selanjutnya mungkin disebut dulu ya dari media apa, namanya siapa, dan boleh langsung mengajukan pertanyaan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan yang angkat tangan. Ibu dan anaknya. Tadi sempat malah cerita bahwa sebelumnya sempat frustasi ketika semacam frustasi itu ketika keguguran bayi pertama tadi ya. Ada semacam tekanan atau secara psikologis mungkin yang memberatkan sehingga sempat ingin memutuskan bayi tabung tadi. Boleh cerita kenapa semudah itu untuk memutuskan tadi, untuk kayak frustasi lah gitu untuk memutuskan bayi tabung tadi? Ya, mungkin kalau cerita singkatnya itu apa ya? Kayaknya semua ibu dan ayah, apalagi kalau itu sangat perlu, excitednya kan pasti berlebih-lebihan ya. Waktu punya anak tuh senangnya bukan main, udah diharapkan banget. Tapi ketika Tuhan belum biasa, aku tahu tekanannya kepada kami berdua tuh tinggi. Mungkin bisa dibilang itu kita 3 sampai seminggu itu menung aja terus. Jadi dengan cek ke dokter segala macam, tadinya itu supaya lega aja hati, oh ini aman, nanti insya Allah besok dikasih lagi. Takutnya ini ada salah nggak sama kami, ada salah nggak gitu loh. Jadi nyalahin diri sendiri kan nggak baik juga gitu kan. Jadi aku bilang ya nanti supaya kita berdua mentalnya juga sehat, kita dengar kata dokter gitu. Ya mungkin doa kami berdua dikabulkan sama Allah ya. Habis itu cepat dikasih anak lagi, itu menghibur banget di keluarga kami, rumah tangga kami juga luar biasa sih. Anak yang cantik, luar biasa, yang amazing. Mungkin dengan ada ujian itu kenapa lahirlah si baby A ini yang sangat luar biasa gitu.